Perkenalkan, nama saya Tia Apriliani dengan NIM 2241045. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika profesi hukum. Profesi hukum itu pada idealnya merupakan profesi yang mulia dan terhormat, baik dari segi dasar pendidikannya, proses mendapatkan profesinya, wewenang, dan tugas yang dipikul oleh profesi hukum, maupun reward yang diperoleh. Seperti Amerika, Eropa, dan sebagian Asia, itu memahami dan menyadari idealita itu sendiri, sehingga membuat rancang bangun profesi hukum dengan baik dan benar, sehingga menjadi profesi yang diidamkan. Mengapa demikian? Semenjak manusia, masyarakat, dan negara itu ada, hukum telah menjadi nilai, asas, kaidah yang menata kehidupan agar tertib dan damai, menjadi dasar dan mendasari adanya hak, klaim atas hak, sekaligus kewajiban. Hukum menjadi dasar yang menentukan keabsahan sesuatu, apapun itu termasuk kekuasaan. Hukum menjadi dasar yang menentukan status, harta benda, kedudukan, dan bahkan status dan kelangsungan hidup manusia. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, hukum itu harus dibuat atau lawmaking oleh ahli hukum dan juga dilaksanakan atau law enforcement oleh para profesional hukum dengan baik dan benar agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu dapat terwujud demi kesejahteraan manusia. Itulah yang telah, sedang, dan terus dilakukan dan dijaga oleh negara-negara maju sehingga di negara-negara tersebut hukum dan profesi hukum menjadi profesi yang dimuliakan dan dihormati. Profesi itu seperti apa sih? Profesi itu termasuk hakim, jaksa, polisi, advokat, atau biasa yang kita kenal pengacara, atau notaris. Nah, kesemuanya itu merupakan profesi yang terkemuka, yang dimuliakan, dihormati, dan dibanggakan oleh penyandang profesi. Lalu bagaimana meraih kemuliaan itu, penghormatan, serta kebanggaannya? Pendidikan hukum sebagai pendidikan penting dan utama, dengan kurikulum yang seimbang, yang menguatkan kognisi, afeksi, dan psikometrik. Sistem rekrutmen dosen ketat, terbuka, dan transparan, rekrutmen mahasiswa kompetitif, tersedia sistem penyediaan calon-calon profesi hukum, sistem rekrutmen profesi hukum yang ketat, kompetitif, dan terbuka, penghargaan tinggi, dan sanksi yang tegas. Nah, berdasarkan realitasnya di Indonesia, itu negara tidak menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan yang penting dan utama. Tidak ada keseimbangan penguatan kognisi afeksi dan psikometrik mahasiswa. Sistem rekrutmen dosen yang longgar, rekrutmen mahasiswa yang tidak kompetitif, belum tersedia sistem penyediaan calon-calon profesi hukum, sistem rekrutmen profesi hukum yang tidak ketat, tidak kompetitif, dan tidak terbuka, serta penghargaan rendah dan sanksi yang tidak tegas. Lalu akibat hukumnya bagaimana? Akibatnya, profesi hukum itu tidak berbeda dengan pekerjaan lain dan bahkan lebih rendah dari profesi lain. Penyandang profesi tidak merasa dan menilai mulia dan terhormat. Sering terjadi pelanggaran hukum dan etik oleh penyandang profesi hukum dengan berbagai bentuk pelanggaran. Lalu bagaimana upaya kita? Makanya, ayo kita berbenah dengan membenahi cara pandang dan perilaku kita sendiri agar kelak profesi hukum dimuliakan, dihormati, dan dibanggakan oleh penyandang profesi, negara, dan masyarakat. Semuanya itu mulai pada diri kita sendiri, terlebih dahulu. Adapun karakteristik dari profesi hukum yaitu yang pertama khusus, yang mana artinya bidang tugas yang tidak bisa dijalankan oleh setiap orang tanpa didasarkan pada pendidikan dan pelatihan sendiri. Yang kedua, keluasan ilmu pengetahuan hukum. Artinya, profesi hukum mensyaratkan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan hukum sejalan dengan meluasnya cakupan masalah-masalah hukum yang terjadi saat ini. Terus yang ketiga, kemampuan bahasa yang mana artinya kemampuan bahasa tulis dan bahasa lisan yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang rumit dan kompleks. Jadi sangat mudah untuk dipahami oleh setiap orang. Yang keempat, kemampuan logika, yang artinya kemampuan berpikir logis karena hukum bukan hanya norma-norma, tetapi juga logika. Penyelesaian masalah, profesi hukum. Pada hakikatnya, profesi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat. Bekerja untuk manusia, kemanusiaan, berhubungan dengan manusia dan harta benda. Profesi hukum menjalankan pekerjaan yang terkait dengan hak dan kewajiban manusia serta harta benda itu sendiri. Serta selanjutnya bekerja atas dasar lisensi dan benda. Pelaksanaan tugas dari profesi hukum harus ada lisensi dan mandatnya juga. Terus teliti atau cermat, profesi hukum dijalankan dengan teliti dan cermat untuk menghindari kesalahan yang bisa mengakibatkan fatal. Selanjutnya, prinsip mengenai profesi hukum itu. Sebagai profesi yang dijalankan dengan pendidikan dan keahlian khusus yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban manusia, maka prinsip-prinsip yang harus dimiliki dan dijaga dijalankan oleh pengembang profesi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas.
yang artinya profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki pribadi yang integral dan utuh, bukan oleh mereka yang hipokrit. Yang kedua, kompeten. Artinya profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki kompeten teoritis dan praktisnya juga. Terus yang ketiga, independen. Artinya profesi hukum dijalankan secara merdeka tanpa tekanan dan paksaan dari manapun. Yang keempat, imparsial. Profesi hukum dijalankan secara tidak memihak kecuali kepada tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Disiplin profesi hukum diemban dan dijalankan dengan disiplin tinggi terhadap waktu dan juga janji. Menjaga rahasia, artinya profesi hukum dijalankan dengan menjaga kerahasiaan jabatan, tugas wewenang, dan klien ataupun penggunaan profesi itu sendiri. Terus dapat dipercaya, artinya mengemban profesi hukum itu harus dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh pengguna profesi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.